2 ya. Nah, ada 3 di bawah. Kita cari di atas ya. Jadi sisa 2 pangkat 2 ya. Benar nggak? Sama ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Jadi gitu. Makanya saya ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Jadi jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bilangan, berpangkat, dan akar bilangan. Jadi ini adalah video kedua. Video pertama kita membahas definisi bilangan berpangkat dan bilangan berpangkat, bilangan bulat. Bagi yang belum nonton silahkan klik di atas. Nah, baiklah kita akan melanjutkan. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini kita akan belajar tentang materi matematika dari kelas 7 sampai kelas 12 ya, SMP, SMA secara mendalam. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar secara gratis bisa ikuti terus channel ini. Oke, langsung saja ke materi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, kita akan melanjutkan materi di bilangan berpangkat pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar bilangan berpangkat bulat ya, coba kita review dulu. Jadi kemarin berpangkat bilangan bulat itu n-nya a pangkat n ya, n-nya bisa positif, n-nya bisa negatif, sama n-nya bisa 0 ya. Nah, kalau di pangkat pecahan berarti sama sih sebenarnya. Nah, tapi bedanya ya nanti di sini dia berbentuknya n-nya itu adalah n-nya ini pecahan ya. Oke, nanti penyelesaiannya itu ada bentuk lain di sini ya. Misalkan saya punya 8 pangkat 1/3 ya. Nah, ini ternyata kita bisa bentuk jadi apa? Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sebenarnya. Jadi ini bentuk per ini itu adalah akar pangkat ya dari 3 kalau dia untuk penyebutnya. Kalau pembilangnya ini 8 pangkat 1 di sini ya. Oke, perhatikan saja. Misalkan saya punya 16 ya, 16 1/4, berarti kita buat dia akar pangkat 4 ya dari 16 pangkat 1. Jadi 1/4, 16 pangkat 1/4 ya. Jadi begitu. Kalau saya punya sekarang kita punya misalkan yang lain 32 pangkat 2/4 ya, atau 2/5 deh, 25 ya. Jadi akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2 ya. Jadi 32 pangkat 2/5 gitu ya. Nah, secara umum kita bisa bentuk bahwa kalau kita punya a pangkat m per n itu sama dengan akar pangkat n. Jadi penyebutnya ya jadi akar pangkat dari a pangkat m gitu ya. Bentuknya pecah. Oke. Nah, kali ini diselesaikan berapa nih? Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan berapa? 8 kan itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti jawabannya ini saling coret nih. Wah, 2 gitu ya. Oke, kalau 16 berapa? Akar pangkat 3 dari kan 16 itu 2 pangkat 4 ya. Oke, responnya agak error ya. 4. Berarti kita punya coret dapat 2 sama ternyata ya. Oke, lanjut. Sekarang kita punya, lihat nih, 32 pangkat 2 akar 5. Ternyata lihat ya, 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Nah, berpangkat 2 gitu ya.
di akar pangkat 5 gitu ya, akar pangkat 5. Jadi ini bisa coret nih, sisa 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dapat berapa? 2 kali 2 4 ya gitu ya. Oke gitu. Kalau untuk penyelesaiannya ya. Jadi pertama cara bacanya dulu ya. Jadi penyebut jadi akar pangkat ya. Jadi cara bacanya lihat ya. Kalau kita punya begini, ini cara bacanya ya. Mungkin ada yang belum tahu nih cara bacanya. Lagi masih SMP ya. Ini akar pangkat N ya, N dari A berpangkat M ya. Nah, jadi ini bentuk ini bilangan berpangkat pecahan ternyata ada hubungannya dengan bentuk akar ya. Pangkat pecahan ini ada hubungannya dengan bentuk akar ya. Bentuk akar yang akan kita pelajari di bab ini juga gitu. Nah, bentuk akar nanti, bentuk akar kita belajar merasionalkan bagaimana penjumlahannya ya, penjumlahan bentuk akar, pengurangan bentuk akar ya, termasuk operasi-operasinya. Nah, ini sebagai pengantar saja nih. Ternyata bilangan berpangkat pecahan kita bisa bentuk jadi bentuk akar gitu ya. Oke, berarti kalau saya punya nih, misalkan saya punya tadi gini, kan ada contohnya ya, ada 8 pangkat sepertiga ditambah 16 pangkat seperempat, itu berapa jadinya? Kan 8 pangkat sepertiga 2 ya, 2 ditambah 16 pangkat seperempat 2 gitu, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi jangan pusing. Nah ini kalau tadi bilangan bulat berpangkat ya, ini bilangan bulat. Kalau kita buat pecahan deh, misalkan saya punya 8/27 ya, berpangkat sepertiga. Nah ini kan apa bentuknya? Kita bisa bentuk jadi, kalau definisinya berarti akar pangkat 3 dari 8/27 ya. Oke, ini pangkat 1 gitu. Pangkat 1 bisa nggak ditulis ya? Oke, ternyata 8 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 ya? 8 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 9. 27 itu 3 pangkat 3. 9 kali 3 27 ya. Nah, pangkat 3. Oke, ini kita bisa ubah jadi begini nih. Ke pangkat 3, 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi seolah-olah akarnya masuk 3 pangkat 3 gitu. Jadi ini coret-coret ya, jadi akarnya habis gitu. Ini habis jadi 2/3 gitu ya. Oke, kalau kita punya misalkan kita punya lagi nih 1/16 pangkat 1/4 ya. Oke, berarti berapa jawabannya? Ini kan saudara akar pangkat 4 dari 1/16 ya. Oke, berarti akar pangkat 4 dari 1, akar pangkat 4 dari 16 ya. Akar pangkat 4 dari 1 kan 1 ya. Akar 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, pangkat 4 dari 2 pangkat 4 ini bisa coret ya. Jawabannya 1/2. Jadi kalau ada bentuk pecahan gitu ya, jadi bisa kita bentuk seperti ini gitu. Oke, ini untuk begitupun nanti kalau minus itu ya, misalkan kita punya minus 8 berpangkat 1/3 ya. Nah kalau dia akar pangkat 3 dari minus 8, kan itu minus 8 sama dengan berapa? Minus 2 pangkat 3 ya. Ya, coba lihat, minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan minus 2 kali minus 2 positif ya. Positif dikali negatif jadi minus 8 ya. Berarti makanya minus 8 itu minus 2 pangkat 3. Nah, di akar pangkat 3 kan. Berarti ini bisa dicoret. Dapat berapa? Minus 2 ya. Itu kalau minus. Jadi kita punya positif, kita punya pecahan nih, pecahan berpangkat pecahan,
kita punya negatif berpangkat pecahan gitu ya. Nah, kecuali kalau nanti dia minus dia di sininya genap, jadi bukan ganjil ya. Ini agak susah nih karena dia jadi imajiner ya, imajiner. Jadi dia tidak bisa didapat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi pada bilangan berpangkat ya. Operasi pada bilangan berpangkat nanti ya sama sih kayak biasa gitu ya. Kita punya operasi-operasinya itu, yang pertama kita punya pasti ya, plus penjumlahan dan pengurangan ya. Kita punya penjumlahan dan pengurangan, terus kita punya perkalian ya, dan pembagian. Nanti kita punya perpangkatan juga ya, perpangkatan atau bentuknya gini nih, bilangan berpangkat ya, kan bilangan berpangkat dipangkatkan gitu. Nah, nanti kita akan bahas di sini gitu ya. Oke, penjumlahan dan pengurangan itu pada dasarnya sama sih, jadi kita harus mencari hasilnya dulu. Misalkan saya punya 2 pangkat 3 ya, ditambah 2 pangkat 3 ya. Nah, ini kita cari dulu 2 pangkat 3 itu berarti berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 terus dulu deh, 2 kali 2 kali 2 ya, kok ada 3 kali 2 ya. Oke, ditambah 2 pangkat 3 itu sama dengan minus 3. 2 pangkat minus 3 itu 2 pangkat 1/2 pangkat 3 ya. Oke, berarti 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 8 ya, ditambah 2 kali 2 kali 2 8 gitu ya. Jadi jawabannya berapa? 8/8 gitu aja ya. Pada dasarnya sama kok, kalau kurang juga gitu. Kalau misalkan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat minus 3 gitu ya, berarti 8 dikurang 1/8 ya, karena 2 pangkat 3 8, 2 pangkat minus 3 1/8. Saya tidak perlu tulis ulang ya. Berarti ini bisa disamakan penjumlahnya. Atau kalau mau mudah ya, kalau mau mudah langsung saja nih, kita 8 kan ini 7 ya, 7 tambah 1 gitu ya, dikurang 1/8. Nah, 1 kan itu berapa? 8/8 ya. 8/8 dikurang 1/8 ya. Dapat 8 dikurang 1, 7 ya. Jadi 7 tambah 7/8, atau jawabannya 7/8 ya. Jadi penguasaan di materi kelas 1 ini juga harus sudah tamat ya. Sudah tamat di sini biar gampang ya menghitungnya. Oke, kita punya tadi ini penjumlahan gitu ya. Ini pengurangan. Salah satu contohnya. Jadi mau tidak mau kita harus mencarinya ya. Mencarinya gitu. Carinya. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian ya. Perkalian. Kalau perkalian gimana? Perkalian ya. Perkalian. Ternyata kita punya nih sifat di perkalian. Kalau perkalian itu, kalau A berpangkat M, mau M-nya bilangan bulat, pecahan, itu sama ya sifatnya nanti, dikali A pangkat N. Nah, jumlahannya nanti ini kalau perkalian kita jumlahkan saja pangkatnya. A pangkat M ditambah N ya. Tuh. Nah, contohnya kalau A-nya sama, 2 pangkat 2 ditambah, oke, contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya. Berarti kan kalau berdasarkan ini langsung ya, sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 ya, sama dengan 2 pangkat 5. Oke, kenapa bisa? Coba lihat ya. Ini kan ada 2, 2-nya 2 ya. 2 pangkat 2, 2. Terus dikali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. Jadi yang ini ya, ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 3. Nah, dari sini kan ada berapa totalnya nih? Ada 5 ya. Makanya bisa jadi 2 pangkat 5. Gitu ya. Gitu ya. Oke, 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Jadi ini kalau perpangkatan 2 sih harusnya udah tamat gitu. Jadi
sifat pertama kita punya perkalian, dua perpangkatan itu kalau dia dikalikan pangkatnya dijumlahkan ya. Oke, yang kedua. Sekarang pembagian deh. Pembagian. Kita punya pembagian. Jadi kalau saya punya A pangkat M ya. Dibagi, biar gampang gini ya. A pangkat N. Nah, kalau pembagian dia kita tulis A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian dia pangkatnya dikurangkan ya. Contohnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Berarti ini berapa berdasarkan ini? Dengan 2 pangkat 5 dikurang 3 ya. Berarti berapa hasilnya? 2 pangkat 2 ya. Oke, itu sama dengan 4. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Coba aja. 2 pangkat 5 ini kan kita tulis di sini deh. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 ya. Jadi 2 pangkat 5 ini dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, ada 3 di bawah. Kita cari di atas ya. Jadi sisa 2 pangkat 2 ya. Benar nggak? Sama ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Jadi gitu. Makanya bisa dikurangkan nanti pangkatnya. Terbukti ya kalau dia itu sifatnya sudah betul ya gitu. Jadi kalau dia pembagian ya, berarti bisa dikurangkan pangkatnya gitu. Jadi kita punya dua nih. Sudah punya penjumlahan, pengurangan. Kita sudah punya penjumlahan, punya pengurangan. Terus di sini kita punya perkalian dan pembagian ya. Oke, perkalian dan pembagian. Oke, sudah ya. Jadi penjumlahan pengurangan sudah, kali bagi sudah ya. Sekarang kita bilangan berpangkat. Wow, gimana itu ya? Bilangan berpangkat. Oke, kita hapus dulu coba. Oke. Penjumlahan pengurangan sudah. Perkalian pembagian sudah. Sekarang pangkat berpangkat ya. Berarti kita punya ya, jadi bentuknya begini ya, A pangkat M berpangkat gitu ya. Jadi ini kalau kayak bentuknya kayak begini ya, sisa gini nih, A pangkat M berpangkat N, ternyata nanti jadinya A pangkat M dikali N gitu ya. Jadi kalau dia bilangan berpangkat terus dipangkatkan, jadinya pangkatnya akan dikalikan. Coba deh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 gitu ya. Kalau berdasarkan ini berarti berapa? 2 berpangkat 3 dikali 2 ya. Atau 2 berpangkat 6 ya. Coba saja kita lihat. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti kan ini 2 pangkat 3 dikalikan sebanyak 2 kali ya. Berdasarkan definisi yang kemarin. Kalau ada yang masih ingat, silahkan. Kalau ada yang lupa ya. Jadi selama banyak 2 kali ya. 2 faktor gitu. Karena 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, berarti kalau begitu ini kan sama dengan berapa? Tadi sifatnya, sifat penjumlahan ya. Kita bisa 2 pangkat 3 tambah 3 gitu ya. Berarti 2 pangkat 6. Atau pakai sifat penjumlahan. Karena ini perkalian. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan ya. Gitu. Atau kalau mau lebih panjang gini ya. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 ya gitu. Terus dikali 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Oke, ini lebih panjangnya lagi nih. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan, nah ini kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti dapat 2 pangkat. Oke. Gitu ya kalau perkalian. Kayak contoh lain. Kalau saya punya 2 atau 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 gitu. Berarti 3 pangkat 2 dikali 4 atau 3 pangkat 2 kali 4 8 gitu ya. Oke. Yang lain, kalau kita punya sepertiga ya,
sepertiga kali pangkat A sepertiga. Saya benar, sepertiga pangkat 3 misalkan. Oke, yang ingat, sepertiga itu kita bisa tulis jadi, kalau seper kan berarti ini kan, atau 3 pangkat 2 deh. Oke, kalau sepertiga ingat A pangkat minus N itu sama dengan seper A pangkat N ya. Oke, berarti ini kita bisa tulis 3 pangkat minus 2 ya. Oke, karena ini ada sepernya jadi minus pangkat 3 gitu. Berarti 3 pangkat minus 2 dikali 3. Oke, berarti minus 2 kali 3 berapa? 3 pangkat minus 6. Oke, jadi untuk bilangan berpangkat dipangkatkan sudah ya. Oke, sekarang saya punya contoh soal ya. Nomor 1 sampai 3 kita akan mencoba mengerjakan ini ya. Oke, nomor 1 perkalian, terus ada perkalian, ada pembagian ya. Berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan ya, berarti kita coba kerjakan dulu yang di atas. Berarti 6 pangkat 7 ditambah minus 5 ya, minus 5 per yang di bawah kita biarkan dulu lah 4 ya. Oke, berarti di atas 7 dikurang 5 ya, karena positif ketemu minus jadi minus, jadi 6 pangkat 7 dikurang 5 2 per 6 pangkat 4 gitu ya. Nah, kalau pembagian jadi pengurangan ya, berarti 6 pangkat 2 dikurang 4. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 4 minus 2 ya. Oke. Nah, kalau kita tidak mau nulis begini, kita bisa tulis jadi seper ya. Kalau dia pangkat minus, seper 6 pangkat 2 ya. Ingat pembelajaran di pangkat negatif ya. Oke, yang kedua. Soal nomor 2. Jadi ini sudah ini ya. Bagus lihatnya. Terus ini ada pembagian. Nah, pembagian enaknya kita tulis gini nih. A pangkat 6 B pangkat minus 4, kita tulis kayak di atas, per A pangkat minus 2 B pangkat 5. Nah, kalau ada variabel kita samakan saja, A sama A, B sama B. Berarti kita pisah ini nih, 6 per A pangkat minus 2 dikali, jadi kan pengalinya ya, pemisahnya kali gitu, B pangkat minus 4 per B pangkat 5 gitu ya. Oke, A sama A, B sama B gitu. Kalau ingat pembagian berarti jadi kurang ya. Berarti saya bisa tulis nih, A pangkat 6 dikurang. Nah, ini minus 2. Minus 2 gitu ya. Terus B pangkat dikali B pangkat minus 4 bagi jadi kurang ya. Dikurang 5. Oke. A-nya jadi 6 kurang ketemu kurang jadi plus ya, 6 tambah 2 jadi A pangkat 8, B nya minus 4 dikurang 5, berarti dia sudah utang 4 terus utang lagi 5, berarti dia minus 9 ya. Oke, karena ada minus di sini, kalau minus kita bisa tulis di bawah ya, A pangkat 8 per B pangkat 9 gitu. Jadi kita tulis aja ke bawah, karena B pangkat minus 9 kan seper B pangkat 9 ya, jadi bisa tulis di bawah gini. Oke, yang ketiga sama dengan, nah kalau pangkat berpangkat, apa tadi pangkat berpangkat? A pangkat M berpangkat N itu sama dengan AM dikali N ya, berarti kita sisa kalikan. Nah, kalau dia banyak, ada beberapa, berarti gini nih, sama-sama rata gitu. Jadi 3, ini kan pangkat 1 dikali 5 gitu, 5. Nah, A pangkat 3 dikali, ini kan pangkat 3 dikali 5, B pangkat minus 4 dikali 5 gitu. Jadi masing-masing dikalikan 5 gitu. Jadi ini kan pangkat 1 dikali 5 kan 5 gitu ya. Oke, jadi 3 pangkat 5, 3 kali 5 berapa? 15 ya. Terus B pangkat minus 4 kali 5 minus 20 gitu. Nah, ada minus nih. Kalau kurang bagus nih, ada minus di atas. Kita tulis deh. 3 pangkat 5 A pangkat 15 per
B-nya kita turunkan ke bawah karena dia pangkat minus gitu ya. Oke, sekian contoh soalnya. Teman-teman, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan videonya dibagikan ya ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di like dan subscribe, dukung terus channel ini. Insya Allah kita akan rutin mengupload satu hari satu video. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.